Halo semuanya, anak-anak Bapak SMA Taruna Bakti Bandung, khususnya kelas 11. Nah, kali ini kita akan praktikum apa coba? Nah, sebelum mulai praktikum, siapkan dulu LKS-nya, siapkan dulu alat tulisnya, siapkan semuanya, dan catat video-video Bapak, yang penting-pentingnya dicatat, yang nggak penting didengarkan. Oke ya, pokoknya semuanya dicatat yang harus dicatat ya, yang harus dipahami dipahami, yang harus dimengerti dimengerti. Yuk, kita langsung aja praktikum hari ini. Kira-kira praktikum apa ya? Nah, sebelum kita melakukan praktikum, mari kita sama-sama berdoa dulu. Semoga dilancarkan praktikum hari ini bersama Pak Redi ya. Mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kali ini kita akan praktikum tentang apa ya? Kira-kira ya. Oke. Ini Bapak share ya. Share PPT-nya Bapak share. Nah, kita akan praktikum tentang apa ya kira-kira. Oke, ditunggu ya. Nah, hari ini kita akan praktikum fluida statis di lab fisika kelas 11 di SMA Taruna Bakti Bandung. Ya, di SMA Taruna Bakti Bandung ya. Oke, jadi praktikum kali ini adalah fluida statis. Nah, berikutnya apa nih? Nah, berikutnya adalah tujuannya. Apakah ada yang tahu tujuannya? Harus tahu ya. Kalau nggak tahu, cari tahu supaya kalian tahu. Apa nih tujuan praktikum kali ini? Tujuannya adalah mempelajari hukum pokok hidrostatik. Jadi kalian mempelajari hukum pokok hidrostatik hari ini. Setelah itu apalagi? Menentukan massa jenis fluida. Jadi setelah kalian paham hukum pokok hidrostatik, baru kalian menentukan massa jenis fluida ini apa ya kira-kira. Nah, itu tujuannya. Jadi dengan konsep hukum pokok hidrostatik, kita bisa menentukan berapa massa jenis fluida tersebut. Nah, dasar teori atau teori dasar yang mendasari praktikum ini adalah tekanan hidrostatis. Di mana tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho adalah massa jenis fluida, G-nya percepatan gravitasi, H-nya kedalaman dari kedalaman tertentu terhadap permukaan ya. Jadi kedalamannya berapa terhadap permukaan, bukan terhadap dasar ya. Jadi kalau kita punya seperti ini, mana ya? Nah, ini. Nah, misalkan kita punya Nah, dari sini ya, dari sini ke sini H-nya. Kalau ini dasar, nah ini dasar. Nah, hanya itu dari sini ke permukaan. Bukan dari titik permukaan. Oke, tulisannya permukaan. Nah, jadi bukan terhadap dasar, tetapi terhadap permukaan. Oke, oke, lanjut. Berikutnya adalah tekanan hidrostatis dengan mempertimbangkan tekanan udara luar yang kita sebut tekanan mutlak. Jadi kalau tekanan mutlak ya itu berarti mempertimbangkan tekanan udara luar. Apa rumusnya? Rumusnya adalah P sama dengan P0 tambah PH. Di mana P0 adalah tekanan udara luar, PH adalah tekanan hidrostatik. Hidrostatis boleh, hidrostatik boleh ya. Nah, kita jabarin P sama dengan P0 tambah Rho GH. Teori dasar berikutnya adalah, nah seperti ini, kata hukum pokok hidrostatik berbunyi neng 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 neng. Bukan, itu mah tukang baso, ya itu tukang baso, ya. Cilok cilok, itu mah tukang cilok. Nah, bukan gitu bunyinya, ya. Jadi bunyi hukum pokok hidrostatik berbunyi semua titik yang terletak pada suatu bidang datar. Hati-hati. Semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis. Nah, jadi harus sejenis zat cairnya. Memiliki tekanan yang sama. Jadi dia ada di bidang datar,
zat cairnya sejenis, maka tekanannya sama. Nanti kita lihat kayak gimana. Lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tarik nih titiknya. Nah, semua titik. Nah, oke, semua titik yang terletak pada suatu bidang datar. Nah, kalau ini nggak boleh. Ini. Nah, ini nggak sama. Tekanan di sini sama sini nggak sama. Kenapa nggak sama? Karena massa jenisnya berbeda. Tetapi ini sama. Nah, nih. Tekanan di sini sama dengan di sini karena massa jenisnya sama. Ya, massa jenis yang massa jenis ini. Ya, zat cair yang sejenis. Oke, memiliki tekanan sama. Oke. Lanjut berikutnya. Mana? Oke. Sesuai dengan hukum pokok hidrostatis, tekanan kedua titik sama besar. Sehingga berlaku PA sama dengan PB. Nah, Bapak tulis PA sama dengan PB. Artinya tekanan di titik A kita sebut PA. Nah, ini tekan di sini. Nah, titik ini ya. Nah, titik ini. Ini sama titik ini. Nah, ini namanya PB. Ya, PA sama dengan PB. Kemudian dia bilang, PA itu siapa? Nah, awas, PA itu berarti ada tekanan siapa aja di sini kita lihat. PA itu dia memiliki tekanan hidrostatik, ada tekanan udara. Berarti PO tambah rho GH1. PB siapa? PB sama di sini. Ada PO, oke, ada PH di sini. Nah, oke, bisa ya? Jadi kalau kita jabarkan, Bapak pindahin gambar Bapak di sini, oke. Nah, kalau kita pindahkan di sini, maka kita bisa tulis PA itu apa? P0 tambah rho GH1. Kita cek ya. Nah, seperti ini. Nah, P0 tambah rho 1 kali G kali H1 tadi Bapak jelasin. Jadi ini asal usulnya dari sini nih. Nah, ini asal usulnya dari sini. P0 tambah pH1 sama dengan P0 tambah pH2. Nah, konsepnya seperti itu ya. Oke, kita hapus maka dijabarin seperti itu. Next, lanjut. Nah, terus apa, Pak? Nah, cara. Nah, jadi rho 1 kali H1 tambah rho 2 kali H2. Aduh, Pak, Abi tengah arti, Pak. Kenapa bisa gitu? Gampang. Caranya gini, lihat, Bapak. Yang ini pindah ke kiri. Habis kan? Jadi Bapak ini hilangin dulu. Bapak hilangin ya. Oke, Bapak hilangin. Salah. Oh, sorry, balik lagi. Oke, bentar. Bentar ya, skip. Salah. Oke, Bapak hilangin dulu. Nah, asal usulnya gini, lihat Bapak ya, Bapak turunkan, kenapa bisa seperti itu? Yang ini pindah ke kiri. Nah, maka P0 boleh nggak yang ini pindah kanan? Boleh sama aja. P0 min P0 plus rho 1 G H1 sama dengan rho 2 G H2. Ini habis, maka rho 1 G H1 sama dengan rho 2 G H2. Coret G-nya. Nah, jadi apa? Rho 1 H1 rho 2 H2. Nah, seperti itu caranya. Ngerti sekarang? Ngerti dong. Masa nggak ngerti? Udah ya? Nah, jadilah ini seperti ini. Nah, tadi udah Bapak jelasin. Maka jika zat yang dimasukkan pada tabung pipa U adalah air dan spiritus, nah air yang mana? Air itu yang A. Nah, ini air nih ceritanya. Yang ini air. Nah, yang ini spiritus. Ini spirit. Spirit. Nah, ini salah ya. Spiritus. Nah, spiritus ya. Oke. Maka akan terjadi seperti apa? Maka akan terjadi, kita lihat rho 1 H1, rho 2 H2 diganti. Rho 1 itu rho air, H1 itu H air, rho 2 rho S, H2 H spiritus, rho spiritus. Paham ya? Lanjut. Alat dan bahan. Nah, alat-alatnya harus tahu. Nah, mana aja? Nah, tabung pipa U. Nah, ini tabung pipa U harus tahu. Nah, ini tabung pipa U. Ini, nah, pipa U. Nah, habis itu apa lagi? Nah, berikutnya air. Nah, air apalnya, maksudnya apal air. Nah, ini air. Bapak kasih warna merah. Nah, ini air. Nah, ini air. Next, berikutnya apa lagi katanya? Setelah air, apa lagi nih? Spiritus. Spiritus. Ada spiritus, ada spiritus. Spiritus bolehlah. Spiritus ya. Oke, yang benarnya guru bahasa Indonesia nanti yang jelasin ya.
Spiritus. Nah, ini spiritus. Nah, next. Lanjut. Berikutnya apa lagi nih? Apalagi nih? Apalagi nih? Apalagi nih? Pipet. Nah, pipet mana pipet? Nah, pipet udah pada tahu yang warna hitam, pipet nih warna hitam. Ini pipet. Nah, ini pipet. Apalagi 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 apalagi? Gelas ukur. Nah, gelas ukur hitam juga. Bapak kasih warna hitam. Gelas ukur. Nih, ini gelas ukur. Nah, ini gelas ukur. Diwadahi pakai gelas ukur. Ini juga gelas ukur. Nah, itu. Apalagi apalagi apalagi? Ah, udah ya? Ini udah paham? Bapak hapus dulu nih. Ini apa nih, alat apa nih? Nah, kita lihat. Ini adalah untuk mengukur tekanan udara yang kita sebut P0 ya. Nanti kita hapus dulu ini. Mohon izin hapus dulu. Ah, asik dihapus. Nah, ini untuk mengukur tekanan udara yang kita sebut barometer. Nah, ini namanya barometer raksa. Gimana cara penggunaan alatnya? Nanti Bapak terangkan. Nah, ini barometer. Ya, nanti makanya Bapak ajarkan. Oke, lanjut ya. Nah, next apalagi para diganteng? Ah, para diganteng. Terima kasih para diganteng. Oke, berikutnya video percobaan. Nah, tolong simak video percobaannya. Ya, lihat cara percobaannya. Nah, ini lihat, ini sudah air sudah dimasukkan ya. Nih, air sudah dimasukkan, nih Bapak kasih tanda merah. Ini air posisinya tingginya sama. Ini air sama air. Sorry. Ini air, nih posisinya sama tingginya. Nah, ya. Oke, ini air. Nah, kita kasih spiritus nih airnya. Kita lihat ya. Airnya kita kasih spiritus, apa yang terjadi? Nah, itu air. Kelihatan ya? Tuh, airnya kelihatan, kita kasih spiritus. Air ini akan terdesak ke bawah. Oke, ting 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 ting, baso baso. Ya, oke. Oke, terus ke bawahin, lihat, kasih spiritus. Nah, ini mulut, wah, sorry. Pipa ini harus menyentuh ke dinding ya. Oke, supaya tidak terjadi jatuh bebas. Wah, gila ya. Fisika banget gua. Ya, ya, ini diukur. Nah, belum katanya, masih itu ya. Nah, ini terus. Oke. Secukupnya ya, secukupnya kalau percobaan. Nah, kita bisa sampai 8 kali percobaan, 6 kali, 7, 8 kali percobaan. Nah, ini percobaan satu katanya. Nah, setelah kalian melakukan percobaan satu, kita ukur. Kira-kira berapa nilainya? Stop. Nah, lihat di sini skalanya. Oke. Bentar ya. Nah, ini batas skala untuk spiritus. Ini batas skala untuk spiritus. Sekitar berapa ya? Nah, ini skala batas skala untuk spiritus. Nah, ini. Nah, ini 21, ini 20. Ini 20,5. Nah, ini sekitar 21,5 ya untuk spiritus yang pertama. Jadi bawah tulis di mana ya? Ini aja lah spiritus. Spiritus bawah ya. 21,5. Oke, spiritus ya. Ini spiritus S. Oke, Bapak clear all drawing. Nah, salah. Maaf. Nah, Bapak yang hapus ini aja. Nah, ini hapus. Nah, kalau sudah, kita teruskan lagi. Nah, sudah 21,5. Sudah ya, spiritus. Nah, sekarang lihat posisi atasnya. Nah, oke. Wah, air dulu atau spiritus dulu nih, jangan-jangan. Kayaknya air dulu. Oh, enggak spiritus kayak. Nah, Nah, 15,5. Oke. Jadi tinggi kiri, tinggi bawah sama tinggi atas, tinggi bawah sama tinggi atas gitu ya. Jarak bawah sama jarak atas ya. Lihat nih. Nah, ini 15,5 ya. Nih, ini sekitar 15,5. Nah, berarti tinggi spiritusnya berapa? Berarti H spiritus sama dengan 21,5 dikurangi 15,5. Jadi berapa? 0 berapa ya? 6 ya. Oke, 6,0 cm. Nah, ya 6,0 cm. Bisa ya? Itu tinggi spiritus. Kalau all drawing kita lanjutkan. Nah, bagaimana untuk air? Nah, nanti air dihitung juga. Tinggi air berapa kalian hitung. Nah, ya, tinggi airnya berapa kalian hitung. Lah, tinggi airnya gimana, Pak? Nah, kalau tadi tinggi spiritus, tinggi air Bapak ulang lagi. Nah, lihat sini ya. Jadi kalian batasnya dulu. Nah, udah. Bentar, bentar. Oke, oke. Nah, bentar. Ah, ini tambahin lagi enggak? Oke, sorry. Nah, ini. Ya, diulang ya. Nih, ini lihat batasnya. Oke, batasnya sudah. Kita ulang. Bentar, mana ya? Biar kalian paham. Nanti kalian nggak ngerti bahaya. Nah, ini. Ini mulai tinggi spiritus sama tinggi air. Bentar ya. Diulang lagi sama Bapak.
Diulang lagi biar kalian ngerti. Nah, ini stop. Jadi air sama spiritus itu ya bagian bawah itu 21,5. Nah, Bapak tulis dulu ya. Di sini kita tulis batas bawahnya itu tepat di spiritus itu berapa? 21,5. Nah, kita mau ngitung tinggi air, kita mau tinggi spiritus, kita hitung berapa. Nah, kita lihat batas untuk air sama batas untuk spiritus bagian atas. Oke, sudah 21,5. Nah, udah. Sekarang batas air. Oke, bentar mana ini ya? Nah, ini air sekitar berapa nih air kira-kira? Nah, ini sekitar ya kita nggak tahu jelasnya. Harus lebih jeli matanya di sini ya. Nah, ini 16, 16,5, 6, 7, 8, sekitar 8 ya, 8 atau 9 lah ya. Oke, kita tulis 16 berarti 21,5 dikurangi 16,8 lah misalkan. Itu tinggi air. Nah, tinggi spiritus, tunggu dulu. Nah, ini air sudah selesai ya. Sekarang spiritus. Nah, dia naikin spiritus. Nah, seperti ini. Oke, di spiritus stop. Nah, spiritus. Nah, kita lihat spiritus di sini. Kalian lihat cek di sini ya. Nah, ini sekitar 15,5. Jadi 21,5 21,5 dikurangi 15,5. 15,5. Nah, tinggi spiritusnya berapa? Oh, ini sekitar 6 cm. Kalau ini dihitung sendiri sekitar berapa ya? 21,5 dikurangi 16,8. Sekian sentimeter. Oke, dihitung sendiri ya. Ah, masih gitu aja nggak bisa. Hitung sendiri. Udah ya? Beres? Clear all drawing. Nah, sekarang percobaan 2. Gampang, percobaan 2. Masukin lagi spiritusnya. Ya, masukin lagi spiritusnya. Di percobaan 2. Dengan cara yang sama kayak tadi, nah dia akan berubah. Nah, cara yang sama, lihat sini. Nah, seperti ini. Nah, tambahin lagi. Oke, Bapak cuma 2 kali ya. Yang ketiga Bapak akan cepetin. Ya, karena sama aja percobaannya seperti ini. Nggak susah. Ya, oke, lakukan lagi. Oke, kita lakukan lagi. Tambahin lagi. Nah, tuh tambahin lagi. Sampai bosan. Oke, siap. Nah, yang kedua. Siap ya, di stop nama Bapak nih. Harus tegak lurus ya. Harus tegak lurus. Oke. Mana nih? Mana. Oh, udah kebablasan. Nah, kebablasan. Nah, oh, sekitar berapa itu? Sekitar 23 ya. Bentar. Oke. Sekitar 23 kita patokannya ya. Ini nih patokannya. Patokannya 23. Tapi harus tegak lurus ya nanti ya. Nanti ada caranya. Cara tingginya. Oke. 23 di sini. Nah, lanjut. Oke, kita lihat air. Coba berapa air? Nah, mana air? Nah, ini air. Stop. Nah, pas di 15 ya. Tinggi air 15 kita tulis. Ini ngitung cepat ya. Ini H air berarti 23 dikurangi 15. Hitung sendiri. Nah, H spiritus. Kita lihat H spiritus. Ini air. Nah, ini beres air 15. Nah, spiritus di 13. Nah, ini ya 13. Nah, tepat di 13. Nah, ini tepat 13, maka 23 kurangi 13. Sekitar 10, betul ya? Ini berapa? Hitung sendiri. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, beres. Nah, lakukan percobaan berikutnya sama ya. Tambahin lagi, hitung lagi. Nah, sama ya, kita lihat. Sama kayak tadi tuh tambahin, tambahin, ngitung kayak tadi. Nah, tambahin kayak tadi lagi, ya hitung lagi kayak tadi. Nah, seperti tadi sama ya. Oke, gampang ya. Jadi ini terus lakukan selama 8 kali percobaan. Nah, untuk apa? Nah, di sini lihat. Nah, cara membacanya. Nah, lihat sini cara membacanya. Tadi Bapak udah ajarin, sekarang coba diajarin lagi. Nah, ini bagian bawahnya. Nah, ini untuk hitung air. Nah, hitung air. Tinggi air itu air sampai sini. Nah, ini. Jadi bagian sini itu punya air. Nah, ini. Kebablasan. Nah, bagian sini sampai sini. Ya, itu punya air. Spiritus dari sini sampai sini. Jadi ini batasnya. Oke, batasnya ya. Oke. Nah, maka kalau kita tulis seperti ini, maka kita dapat H air ini sekitar 24,4 ya, 24,4
dikurangi berapa nih? 13,9 ya. Itu untuk air 13,9. 24,4 kurangi 13,9. Jadi kalian hitung. Nah, ini nih berapa nih batasnya? Ini bagian bawah ini 24,4. Nah, ini bagian bawah. Nah, ini bagian bawahnya. Nah, 13,9 itu bagian ini. Nah, ini yang ini. Paham ya? Oke, lanjut. Berikutnya untuk spiritus. Nah, ini spiritus. Nah, sama 24,4. Nah, Bapak kasih warna hitam lagi. Ini bagian bawah. Oke, ini bagian atas. Bisa ya? Oke, clear all drawing. Kita lanjut lagi. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu kita ngitung tekanan udara. Nah, bagaimana cara menghitung tekanan udara? Nah, Bapak akan ajarin cara ngitungnya. Nah, caranya pertama dibuka dulu. Nah, ini belum dibuka nih. Nah, ini udah dibuka, lihat. Ini awalnya ini buka kacanya. Jadi yang pertama ini satu, ini masih tertutup, udah gitu dibuka. Nah, dibuka, ini udah kebuka. Nah, ini kebuka, udah kelihatan ya. Nah, jangan lupa ini dilepas. Ini dilepas supaya udara luar masuk ke dalam. Nah, ini tekan udara lagi menekan. Ini P0 lagi menekan. Nah, ini tekanan udaranya sedang keluar. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini raksanya, ini raksa. Yang kita hitung adalah raksa yang bagian ini. Kita hitung ini ya. Nah, ini proyeksiin ke sini. Nah, ini satuannya dalam CMHG. Ya, kita lihat. Clear all drawing. Capcus. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, tadi Bapak tunjukin. Ini lihat skalanya, ini sekitar 96 ya. Ini 69, 96, 69 ya. Hitungnya ke atas 69,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar 69,8 ya. Kalau kita lihat sini sidik-sidik sekitar 69,8. Apakah benar? Oke, di sini kita tulis. Nah, ya. 9,68 CMHG. Nah, ini P0-nya. Ini sebagai P0 ya. Nah, udah beres. Nah, kemudian kita ngolah data. Ini nomor 1, percobaan 2 sampai 8 kali percobaan. Ini HA tinggi air, HS tinggi spiritus, ini massa jenis spiritus. Nah, ini P0-nya yang tadi 69,8. Kemudian cara ngitungnya, nah rubah ke Pascal. Ya, rubah ke Pascal yang mana 76 CMHG itu 10,5 Pascal. Jadi kalau kita punya 69,8, gimana ya caranya? Gitu ya. Oke, kita coba hitung. 69,8, 76 CMHG per 69,8 kali silang ya. Ini kali sini, betul ya? Ini kali sini, ini kali sini. Betul? Oke, clear all drawing. Maka kita dapatin seperti ini, X sama dengan berapa? Hitung sendiri. Bisa ya? Oh, apa nggak bisa? Oke, Bapak ajarin. Gini caranya ya kalau ngitungnya. Kalau kalian masih tetap belum ngerti, 76, ini kan CMHG-nya coret. Nah, oke. 76 kali X sama dengan 69,8 kali 10,5. Maka X sama dengan 69,8 per 76 kali 10,5. Nah, ini adalah PO. Nah, ini sama dengan PO. Bisa ya? Sama dengan siapa? PO. Nah, lanjut ya. Nah, ini data yang tadi, nih data, udah dapat data, misalkan rho air kali H air, rho spiritus kali H spiritus. Nah, dimasukin, nanti dapat, nah kita nyari rho S. Nah, jadi kita di sini mau mencari nilai rho S-nya berapa, rho spiritusnya berapa. Dengan HA. Nah, ini nanti dibikin grafik. Ini grafik ya. Kita lihat akan terjadi seperti apa, kita lihat ya. Nah, ini rho air. Rho airnya pakai 1000 ya, jadi nanti satuannya dalam kilogram per meter kubik. Nah, ini pakai 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini kita lihat pertama, buatlah grafik HA terhadap HS. Tentukan rho S dari grafik. Nah, kalian cari HA-nya, jangan lupa judulnya ditulis. Nih judul. Udah Bapak ini ya, nih judul jangan lupa. HA satuannya cm nggak apa-apa. Ini satuannya cm nggak apa-apa. Nanti dapat apa di sini? Dapat gradien ya. Oke, kita lihat HA per HS. Nah, gradiennya siapa? Delta HA per delta HS. Yang mana delta HA? Ini ya, ini kita sebut apa katanya? Delta HA, ini apa? Delta HS. Bisa ya? Ini delta HS, ini delta HA. Bisa ya? Nah, ini M-nya. M itu gradien, oke. Maka gradien ini masukin ke rumus yang tadi. Yang kita kasih, yang Bapak kasih. Nah, maka rumusnya jadi apa? Lihat sini. Nah, yang tadi udah Bapak turunin. Nah, rho S HA per HS sama dengan kali rho A. Udah ya. Nah, ini masukin gradiennya. Nah, diganti. Ya, ini ganti. Nah,
Oke, ini ganti. Nah, ini ganti ya. Oke, hapus. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu baru rho S M kali rho A udah beres, gradien. Yang kedua, tentukan tekanan spiritus pada masing-masing data apabila tekanan udara luar diperhitungkan. Jadi, tekanan spiritus masing-masing data berapa nih? Ya, apabila tekanan udara diperhitungkan. Nah, gimana cara ngerjainnya? Nah, seperti ini. Menggunakan data ROS dari grafik dan ROS dari rata-rata data. Nah, kalian bisa pakai ROS dari grafik nih yang ini nih. Nah, ini yang ini nih dari grafik nih, ini dari grafik. Nah, nanti dari rata-rata nanti Bapak kasih tunjukin, sabar ya. Oke. Nah, Bapak akan kasih tunjukin. Oke, ini udah ditunjukin rata-rata nih. Ada masing-masing data itu, nah ini rata-rata. Nah, ini dari sini. Ini row S dari rata-rata ya, masing-masing data. Oke, udah gitu kita isi. Nah, P0 tambah PH ini rumusnya. Nah, ini untuk dari grafik. Nah, ini makanya udah dikasih panah. Nah, ini row S-nya ini pakai row S grafik. Nah, seperti ini. Jadi kalian ngambil row S-nya dari sini. Nah, ini ya. Oke, yang satu lagi. Nah, jadi tekanan spiritus satu lagi pakai apa? Pakai rata-rata dari perhitungan. Nah, dari sini. Nah ini nih ROS, row rata-rata. Jumlahin, misalkan ada 6, jumlahin dibagi 6. Ada 7, jumlahin bagi 7. Nanti data ini masuk ke sini. Ya, ROS rata-ratanya. Oke, kita coba cek. Nah, oke. Nah, ROS rata-rata. Nah, masuk ke situ. Ya, sangat jelas ya. Oke, kalau nggak jelas bisa tanya Bapak, Pak Dudung, Bu Gina, atau Bu Mega. Oke, lanjut pertanyaan dan tugas yang ketiga. Jika spiritus diganti zat cair X, maka jika spiritus diganti dengan zat cair X yang massa jenisnya 1,2 gram, bagaimana ketinggiannya? Apakah lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan air? Beri penjelasan dan gambarkan. Jadi kalau massa jenisnya kan tadi spiritus sudah ketemu nih, misalnya spiritusnya 0,8. Nah, diganti nih 1,2, apa yang terjadi? Apakah lebih tinggi si zat X ini dibandingkan air atau zat X ini lebih rendah dibandingkan air? Beri alasan dan penjelasannya dan gambarkan. Oke, yang keempat, sebuah pipa air, minyak, selisih tongkol. Nah, ini ada gambarnya. Nah, seperti ini. Tentukan massa jenis minyak. Nah, tentukan massa jenis minyaknya. Selisih tinggi kolom, air dan minyak adalah 3 cm. Ini 3 cm. Oke, paham ya? Hitung sendiri. Ini Bapak akan terangin. Kalau terangin bukan soal ya, tetapi dibahas. Berikan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya apa? Silakan. Oke, Pak Reddy hari ini ganteng. Wow. Oke, lanjut. You. Sebutkan minimal 3 faktor kesalahan mungkin bisa terjadi pada percobaan ini. Apa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesalahan ini? Nah, kita tes ya. Coba berapa nilai ini. Nah, nanti aja. Pada saat praktikum besok. Nah, siap-siap ya jawab nanti. Berikutnya, nah ini berapa nih tinggi spiritusnya? Oke, siap-siap buat besok ya. Tinggi spiritus berapa, tinggi air berapa, nanti besok ditanya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, nah segitu aja praktikum hari ini. Praktikum tentang fluida statis. Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham, anak-anak Bapak yang hebat dari SMA Taruna Bakti Bandung, khususnya kelas 11. Semangat, tetap semangat, dan tetap semangat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.